Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya teman-teman, kali ini kita sudah kedatangan tamu yang spesial, yaitu Ustadz Uja, Ustadz Jumari Al-Ngluari. Mungkin nanti kita bisa bertanya-tanya beliau tentang Muhammadiyah. Mungkin ada yang mau bertanya terlebih dahulu? Saya Mas Ima. Oh ya, ini Mas. Ustadz, Ya. saya ingin menanyakan Muhammadiyah itu apa sih? Ya. Namanya siapa? Muhammad Abi Tusidi. Muhammad Abi. Abi. Ya, Muhammad Abi dan juga anak-anakku di Panti Asuhan Yatim Muhammadiyah Putra ya, Muntilan. Ini Panti Asuhan Yatim Muhammadiyah pertama di Kabupaten Magelang. Dari 12 PAY Muhammadiyah dan Aisyah, itu yang pertama didirikan adalah di sini. Sehingga PAY ini sudah melahirkan banyak sekali kader-kader persyarikatan. Nah, mudah-mudahan kalian yang tadi bertanya Muhammadiyah itu apa, kelak di kemudian hari juga mengikuti jejak kader-kader terdahulu, menjadi kader persyarikatan Muhammadiyah, kader umat, juga kader bangsa. Nah, apa Muhammadiyah itu? Tadi ditanyakan. Muhammadiyah adalah persyarikatan. Persyarikatan itu organisasi yang didirikan oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan pada tanggal 8 Zulhijjah 1330 Hijriah. Nah, mengapa dipilih tanggal 8 Zulhijjah? Mas Ahmad ya, sampean lahir tanggal berapa? Tanggal 30 Januari. 30 Januari. Dulu lahir tanggal 30 Januari itu pesen nggak sama ibumu? Enggak. Enggak toh? Lahir. Nah, itu kalau lahirnya kamu, lahirnya kalian semua itu enggak bisa ngarani. Ya mangsane lahir ya lahir gitu. Tapi lahirnya Muhammadiyah itu memang dipilih. Dipilih tanggal 8 Zulhijjah. Untuk apa? Pilih tanggal 8 Zulhijjah untuk mengambil semangat, untuk mengambil motivasi dari peristiwa-peristiwa yang ada di dalam ibadah haji. Khususnya 3 tanggal. Pertama tanggal 8 Zulhijjah. Besok kalau kalian naik haji, itu akan mengalami. Pengen nggak naik haji? Pengen. Nah, mudah-mudahan kalian semua pada saatnya bisa menunaikan ibadah haji di Mekah besok. Nah, orang yang menunaikan ibadah haji itu tanggal 8 Zulhijjah mulai mengenakan pakaian ihram. Kalau kamu lihat orang memakai ihram itu, kalau laki-laki hanya 2 lembar yang putih itu, putih-putih itu. Kalau perempuan, wah semua lengkap itu. Nah, semua pakaian yang dipakai seperti pakaian saya ini atau pakaian kalian itu yang pakai batik atau pakaian kebesaran pejabat itu dilepaskan, diganti dengan pakaian ihram. Supaya apa? Supaya sama semua jamaah itu. Sehingga harapannya mengapa dipilih 8 Zulhijjah itu, supaya orang masuk Muhammadiyah itu kedudukannya sama. Jadi derajatnya sama. Dalam bahasa keren itu disebut egaliter. Nah, sehingga orang itu latar belakangnya apapun, itu begitu masuk Muhammadiyah kedudukannya sama. Jadi seperti saya itu masuk Muhammadiyah tidak pernah ditanya bapakmu siapa, tidak. Tapi semua orang di Muhammadiyah itu kedudukannya sama, seperti kedudukan manusia di hadapan Allah itu sama. Yang membedakan apa? Takwanya. Jadi itu. Nah, itu pertama. Kemudian yang kedua, 9 Zulhijjah itu hari Arafah. Nah, orang yang berhaji pada hari Arafah itu kegiatan utamanya adalah mendekatkan diri kepada Allah,
Maka semangat bermuhammadiyah yang kedua adalah taqarrub ilallah, atau mendekatkan diri kepada Allah. Kemudian yang ketiga, tanggal 10 Dzulhijjah itu hari nahar, hari berkurban, baik yang di Mekah sedang menunaikan ibadah haji maupun umat Islam pada umumnya di tanah air itu sedang menyelenggarakan ibadah kurban. Maka semangat bermuhammadiyah itu tiga tadi. Pertama, persamaan derajat. Nah, sehingga orang itu di Muhammadiyah nggak perlu malu-malu, nggak perlu ragu-ragu, karena apapun latar belakangnya, ketika masuk Muhammadiyah kedudukannya sama. Yang membedakan apa? Prestasinya. Nah, itu ya. Nanti bisa jadi kalian jadi ketua PDM seperti saya, kan tidak tahu. Nah, pada saatnya saya saja juga tidak pernah bercita-cita jadi ketua PDM, hanya karena umat menghendaki. Itulah yang menyebabkan kita bisa terjadi. Itu yang pertama ya. Jadi manusia itu derajatnya sama. Yang membedakan apa? Takwanya. Nah, kemudian yang kedua, semangat bermuhammadiyah itu adalah taqarrub ilallah, mendekatkan diri kepada Allah, bukan mencari kedudukan, bukan mencari harta ya. Sebab kedudukan dan harta itu sudah dijamin oleh Allah. Nah, tinggal kita mencari karena belum tahu, masih dirahasiakan. Kemudian yang ketiga, ikhlas berkorban. Jadi bermuhammadiyah dengan tiga semangat itu. Saya kira bisa dipahami ya. Bisa. Ya. Mungkin ada lagi Mas Imam? Ya, terima kasih atas penjelasannya Ustadz. Yang selanjutnya mungkin dari sisi kiri mau ada yang bertanya? Saya Mas Imam. Ya, oh ya ini. Ustadz mau tanya. Ya, silakan. Ini untuk pertama kali Ustadz mengenal Muhammadiyah dan sampai sekarang ini Ustadz menjadi aktivis Muhammadiyah, itu bagaimana ceritanya? Ya. Nah, ini pertanyaan yang bagus ini ya. Sehingga siapa tahu sejarah hidup kalian sama dengan saya, sehingga nanti bisa mengalami seperti saya. Saya kenal dengan Muhammadiyah itu sejak tahun 1980. Sudah lahir? Belum. Mungkin ibumu ya belum lahir. Nah, jadi saya sudah agak tua ini. Jadi tahun 1980 saya masuk sekolah SMP Muhammadiyah Ngluar. Ngluar itu desa ya. Desa dibandingkan dengan Muntilan. Nah, itu saya orang kampung, orang dusun. Mungkin dusun saya itu di peta nggak ada, gitu ya. Di peta nggak ada. Kemudian saya sekolah di SMP Muhammadiyah Ngluar. Itulah saya mulai kenal dengan yang namanya Muhammadiyah. Nah, ketika SMP itu saya sudah mulai aktif di IPM. Apa IPM? Ikatan Pelajar Muhammadiyah. Jadi saya kelas 2 SMP. Kelas 2 SMP itu sudah diutus untuk mengikuti coaching instruktur. Jadi latihan instruktur yang diadakan oleh pimpinan daerah Ikatan Pelajar Muhammadiyah Magelang. Waktu itu Kabupaten Magelang dan Kota Magelang jadi satu. Tempatnya di Jalan Tidar nomor 21 Magelang, dekat kampus Unima itu ya. Nah, itu waktu itu kelas 2 SMP sudah diutus mewakili Ngluar untuk ikut pelatihan instruktur Ikatan Pelajar Muhammadiyah. Nah, kemudian setelah lulus SMP saya meneruskan sekolah di SMA Muhammadiyah 1 Yogyakarta atau MUHI ya, MUHI. Mungkin pernah mendengar ya, SMA Muhammadiyah 1 Yogyakarta. Pada waktu itu adalah SMA Muhammadiyah terbaik di dunia dan di akhirat. Nah, kira-kira gitu ya. Karena ya paling baik sana pada waktu itu. Nah, sehingga di Yogyakarta saya mendapatkan pengalaman yang lebih banyak lagi karena pergaulannya menjadi lebih luas. Jadi kawan-kawan saya di SMA Muhammadiyah 1 Yogyakarta
itu berasal dari seluruh Indonesia, sehingga saya bergaul dengan kawan-kawan dari seluruh tanah air. Masih anak desa, cah keluar ya. Tapi saya tidak minder, saya tidak rendah diri, meskipun anak desa bergaul dengan kawan-kawan dari seluruh Indonesia. Ada yang dari Sumatera, ada yang dari Kalimantan, dari Jakarta, dari Sulawesi, dan lain-lain, banyak sekali. Tapi karena tadi sudah dibekali bahwa di Muhammadiyah itu kedudukannya sama, sehingga saya tidak takut dan tidak minder. Kawan-kawan saya berasal dari orang-orang kaya, orang-orang biasa, tapi kita semuanya adalah setara, semuanya sederajat, sehingga di Muhammadiyah itu menjadi senang, menjadi gembira, tidak pernah minder, tidak pernah takut. Nah, itulah pengalaman saya di SMA Muhammadiyah 1 Yogyakarta. Nah, di SMA MUI itu saya tetap aktif di Ikatan Pelajar Muhammadiyah, ya, termasuk jadi pimpinan ranting ya, pimpinan ranting, wakil ketua kalau tidak salah dulu aja, wakil ketua pimpinan ranting Ikatan Pelajar Muhammadiyah SMA Muhammadiyah 1 Yogyakarta. Bahkan tertinggi di PM ya sampai ikut pimpinan daerah Ikatan Pelajar Muhammadiyah Kota Yogyakarta. Nah, setelah lulus lalu kembali ke rumah, di rumah lulus SMA lalu diajak untuk aktif di Pemuda Muhammadiyah. Jadi begitu lulus SMA saya ikut kegiatan Pemuda Muhammadiyah di luar, sampai terus kuliah juga masih ikut Pemuda Muhammadiyah, sehingga sampai saya sempat jadi ketua pimpinan daerah Pemuda Muhammadiyah Kabupaten Magelang. Juga di Pemuda Muhammadiyah sampai wakil ketua pimpinan wilayah Pemuda Muhammadiyah Jawa Tengah, sampai akhirnya sekarang diberi amanah sebagai ketua pimpinan daerah Muhammadiyah Kabupaten Magelang. Sehingga harapan saya, jadi saya itu dari tidak apa-apa ya, tidak apa-apa, anak desa, tidak kenal Muhammadiyah ya, kemudian sekolah Muhammadiyah lalu kenal Muhammadiyah, kemudian tetap kegiatan aktif, akhirnya diberi amanah oleh umat memimpin Muhammadiyah Kabupaten Magelang. Saya kira itu, Mas. Jadi termasuk saya dapat istri itu juga ketika jadi ketua Pemuda Muhammadiyah ya, jadi ketua Pemuda Muhammadiyah, dapat istri, kemudian pokoknya pengalamannya luas sekali dengan aktif di Muhammadiyah, termasuk di organisasi otonom. Maka kalau kalian ya, kalian ini yang masih sekolah itu ada kesempatan aktif di Ikatan Pelajar Muhammadiyah, jalani itu sangat bermanfaat ya, sangat bermanfaat. Aktif di organisasi itu sangat bermanfaat, tidak dimiliki oleh anak-anak sekolah yang tidak aktif. Kalau aktif di organisasi, di IPM misalnya, itu pengalamannya jauh lebih luas, dan itu berguna ketika nanti kalian hidup jadi orang ya, berguna ya. Jadi ada masalah itu karena sudah terbiasa menghadapi, maka ketika hidup menemukan masalah akan mudah untuk memecahkan masalah. Itu pengalaman dari berorganisasi. Maka sekali lagi, kalau kalian diberi kesempatan untuk berkegiatan di IPM, ikuti dengan sungguh-sungguh. Itu akan bermakna bagi hidup Anda di masa depan. Saya kira itu, Mas, secara garis besar perjalanan saya dari IPM sampai pimpinan daerah Muhammadiyah ya. Gitu, Mas Imam ya. Ya, sudah kita dengarkan ya teman-teman, kisah yang sangat luar biasa bagi kita, yang dari mulanya Ustadz ini cuma orang desa tetapi bisa menjadi pimpinan daerah Muhammadiyah Kabupaten Magelang. Semoga dari kisah Ustadz bisa menjadikan motivasi bagi kita semua. Ya, mungkin selanjutnya ada yang mau tanya lagi? Perkenalkan, nama saya Faisal Adiswara, sekolah di MTS Muhammadiyah 2 Muntilan. Ya.
posisi kelas 9 dan saya mau bertanya berhubungan dengan apa tujuan Muhammadiyah didirikan. Mas Faisal ya. Jadi Mas Faisal menanyakan apa tujuan Muhammadiyah didirikan. Kalau sejak awal berdiri, Muhammadiyah itu merumuskan tujuannya dalam Statuten Muhammadiyah. Statuten itu bahasa Belanda, bahasa Indonesianya Anggaran Dasar Muhammadiyah. Itu tujuan didirikan Muhammadiyah itu adalah untuk memajukan dan menggembirakan hal-hal yang terkait dengan pengajaran agama Islam. Artinya apa? Memajukan dan menggembirakan dakwah Islam. Satu lagi tujuannya itu memajukan dan menggembirakan hidup sepanjang kemauan agama Islam. Jadi tujuannya itu sangat sederhana. Tapi ada dua kata kunci di sini, memajukan dan menggembirakan. Jadi Muhammadiyah berharap menjadi orang Islam itu bergembira dan maju. Jadi tidak boleh ada orang Islam kok susah, tidak boleh ada orang Islam kok sedih, menderita, tidak, harus bergembira. Termasuk dalam dakwah Islam, pengajaran agama Islam, juga hidup sepanjang kemauan Islam. Hidup sepanjang kemauan Islam itu kita hanya mengikuti saja apa yang dikehendaki oleh Islam kepada kita, dan itu dilaksanakan dengan gembira dan maju. Istilah menggembirakan itu khas dari Persyarikatan Muhammadiyah. Juga memajukan. Maju itu artinya apa? Selalu siap berubah mengikuti perkembangan zaman. Sebab orang yang tidak mau berubah akan tergilas oleh sejarah. Nah, itu dulu pertama kali ya. Pertama kali Muhammadiyah didirikan itu tujuannya seperti itu. Nah, sekarang kan Muhammadiyah itu berkembang, maju terus mengikuti perkembangan zaman. Sehingga sekarang rumusan tujuan Muhammadiyah itu adalah menegakkan dan menjunjung tinggi agama Islam sehingga terwujud masyarakat Islam yang sebenar-benarnya. Jadi menegakkan dan menjunjung tinggi agama Islam. Bagaimana Islam itu tegak dan dihormati. Tegak dan dihormati. Tegaknya ajaran Islam itu kalau ajaran Islam diamalkan oleh umat Islam. Untuk apa? Untuk terwujudnya masyarakat Islam yang sebenar-benarnya. Jadi yang dicita-citakan Muhammadiyah itu masyarakat Islam yang sebenar-benarnya. Artinya masyarakat di mana ajaran Islam itu terlaksana, teramalkan dengan benar. Bahwa masyarakatnya ada yang muslim, ada yang tidak muslim, tidak masalah. Tetapi orang Islamnya mengamalkan Islam dengan benar, termasuk bagaimana berhubungan dengan orang yang tidak Islam menurut tata cara agama Islam. Nah, itulah yang dicita-citakan Muhammadiyah, terwujudnya masyarakat Islam yang sebenar-benarnya. Apakah sudah tercapai? Boleh jadi pada masyarakat tertentu sudah tercapai, tapi pada sebagian besar belum tercapai. Nah, sehingga Muhammadiyah karena cita-citanya belum tercapai sepenuhnya, maka terus hadir, terus ada. Termasuk kita sekalian ini yang menjadi generasi penerus itu tetap menjaga agar Muhammadiyah tetap berjalan dan bermanfaat untuk menggembirakan dan memajukan umat Islam khususnya dan umat manusia pada umumnya. Saya kira gitu Mas Faisal ya, tentang tujuan Muhammadiyah. Ya, itu tadi sudah kita dengarkan bahwa tujuan Muhammadiyah itu adalah untuk memajukan dan menggembirakan umat Islam dan masyarakat pada umumnya. Mungkin ada pertanyaan yang terakhir kali dari sisi kiri. Saya Mas. Oh ya, Mas Yusuf. Perkenalkan, nama saya Malik Yusuf, sekolah di SMA Muhammadiyah 1 Muntilan.
Saya ingin tanya Ustadz, Ya. bagaimana cara beristiqomah ketika dalam berorganisasi? Oke, Mas Malik Yusuf ya, dari SMA Muhammadiyah 1 Muntilan. Pertanyaan yang bagus, mudah dikatakan, tapi tidak gampang diamalkan. Tapi tidak gampang itu bukan berarti tidak bisa ya. Istiqomah itu artinya jejak lurus ya, tidak menggak-menggok, tidak menga-mengo, tidak mudah terpengaruh. Nah itu. Padahal yang mempengaruhi kita kan banyak sekali toh. Apa yang mempengaruhi kita? Kadang media sosial, kadang omongan teman, ya, kadang orang tua, kadang mempengaruhi juga. Nah, sehingga apa yang bisa kita lakukan agar bisa jejak istiqomah dalam berorganisasi? Itu kuncinya berorganisasi dengan tulus. Tulus itu apa? Apa tulus itu? Ikhlas ya. Ikhlas itu apa? Tanpa pamrih ya. Tulus bukan fulus. Kalau fulus apa? Uang ya. Milih tulus apa milih fulus? Kalau milih fulus itu tulusnya tidak dapat. Tapi kalau kita itu berorganisasi dengan tulus, insya Allah fulus mengikuti. Jadi berorganisasi dengan tulus, kemudian kok dapat fulus, itu namanya berkah. Tapi kalau orang itu berorganisasi karena mencari fulus, maka akan mudah goyah, mudah berubah, bahkan mudah patah semangat ya, kemudian meninggalkan organisasi. Maka yang paling pokok adalah dalam berorganisasi supaya tetap istiqomah sampai tua, sampai mati tetap bermuhammadiyah. Nah, itu kuncinya adalah ikhlas. Ikhlas atau tulus. Insya Allah kita sekalian itu akan bisa menjalani dengan bahagia. Kalau tulus itu pasti bahagia, tapi kalau fulus belum tentu bahagia. Misalnya kalau cita-citanya hanya pengen dapat fulus, nanti kalau fulusnya tidak dapat kan kecewa. Kalau kecewa kan menderita. Nah, kalau menderita bisa kemudian tumbuh kebencian, bisa muncul fitnah, gitu kan, kepada orang lain. Sehingga saya sampaikan kepada kalian pengalaman ya, pengalaman supaya kita bisa istiqomah dalam berorganisasi di Persyarikatan Muhammadiyah itu ya, menjaga stamina keikhlasan, menjaga stamina ketulusan kita dalam berjuang. Nah, insya Allah sangat bermanfaat bagi kita sendiri yang berjuang maupun bagi orang lain. Saya kira gitu Mas ya, kunci supaya kita bisa istiqomah di dalam berorganisasi. Barangkali ada kata-kata terakhir dari Ustadz untuk teman-teman semua. Ya, terima kasih Mas Imam. Jadi saya bersyukur dan bergembira hari ini bisa bergabung bersama kalian. Nah, pesan saya, mudah-mudahan apa yang kita diskusikan pada kali ini bermanfaat bagi kalian dan memberi semangat kepada kalian untuk tetap istiqomah berproses menjadi kader Muhammadiyah, kader umat dan kader bangsa, sehingga hidup kalian bermanfaat tidak hanya bagi kalian tapi juga bagi kemanusiaan seluruhnya. Saya kira gitu, kita akhiri saja pertemuan pada kali ini dengan baca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.